Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, perkenalkan nama saya Linda Anggreni dengan NIM 2121511011 dengan prodi D3 Kebidanan Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Oke, di sini saya akan menempuh tugas mata kuliah farmakologi dengan dosen pengampu Dr. Teguh Setiawan, Magister Manajemen, Magister Sains, Magister Farmasi, Apoteker. Oke, di sini ada lingkup bahasan, yaitu ada 4. Yang pertama adalah pengertian farmakologi. Yang kedua ada cabang farmakologi. Yang ketiga ada regulasi obat. Dan yang terakhir yaitu keempat ada aspek-aspek biofarmasi. Oke, selanjutnya ada pengertian farmakologi. Apa sih farmakologi itu? Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan obat dengan seluruh aspeknya, baik sifat kimiawi maupun fisikanya, kegiatan fisiologi, resorpsi, dan nasibnya dalam organisme hidup. Obat didefinisikan sebagai senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis penyakit atau gangguan, atau menimbulkan kondisi tertentu. Oke, selanjutnya ada cabang ilmu farmakologi. Di sini juga ada 4. Yang pertama ada farmakognisi. Cabang ilmu farmakologi yang mempelajari sifat-sifat tumbuhan dan bahan lain yang merupakan sumber obat. Yang kedua ada farmakoterapi. Cabang ilmu yang berhubungan dengan penggunaan obat dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. Dan yang ketiga ada toksikologi. Ilmu yang mempelajari keracunan zat kimia termasuk obat, zat yang digunakan dalam rumah tangga, industri maupun lingkungan hidup lain, seperti insektisida, pestisida, dan zat pengawet. Dan yang terakhir yaitu keempat ada biofarmasi. Ilmu yang meneliti pengaruh formulasi obat terhadap efek terapeutiknya. Oke, selanjutnya ada farmakologi terbagi menjadi 2 subdisiplin, yaitu yang pertama ada farmakonimetik, ialah apa yang dialami obat yang diberikan pada suatu makhluk hidup, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi. Dan yang satu lagi ada ekskresi. Lalu yang kedua ada farmakodinamik, merupakan pengaruh obat terhadap sel hidup, organ, atau makhluk hidup. Obat-obat yang digunakan pada terapi dapat dibagi dalam 4 golongan besar, yaitu obat farmakodinamik, obat kemoterapik, obat tradisional, dan obat diagnostik. Obat farmakodinamik bekerja meningkat atau menghambat fungsi atau organ. Lalu selanjutnya ada regulasi obat. Obat merupakan bahan yang diregulasi oleh pemerintah. Dalam hal ini oleh BPOM, tujuan regulasi adalah melindungi konsumen dari efek yang merugikan karena kualitas atau keamanannya. Di Indonesia, obat yang beredar dikelompokkan dalam 5 sebagai berikut. Yang pertama ada obat keras. Apa sih obat keras itu? Obat golongan ini hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Obat golongan ini dianggap tidak aman atau penyakit yang menjadi indikasi obat tidak mudah diagnosis oleh orang awam. Obat golongan ini bertanda dot merah. Contoh, obat keras adalah antibiotika, antihistaminika, untuk pemakaian dalam dan semua obat suntik. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah atau sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh, zat psikotropik adalah fenobarbital, diazepam, dan amitriptilin.
Oke, yang kedua ada narkotika. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Golongan narkotika penjualannya diawasi secara ketat untuk membatasi penyalahgunaannya. Obat golongan ini bertanda palang merah. Contoh obat golongan narkotika adalah kodein yang juga dapat menekan batuk. Terus yang ketiga ada obat keras terbatas. Obat ini dapat dibeli di apotik atau di toko obat dan harus dalam bungkusan aslinya dan tertera penandaan. Misalnya B6, awas obat keras, hanya untuk bagian luar dari badan. Obat golongan ini bertanda dot biru. Contoh obat keras terbatas adalah Caladin lotion dan Kenfresh tetes mata. Yang terakhir yaitu keempat, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran. Obat golongan ini bertanda dot hijau. Contoh obat bebas adalah Panadol tablet, obat batuk hitam, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada obat tradisional, yakni obat yang mengandung tanaman. Obat herbal ada 3 kategori obat tradisional di Indonesia, yaitu yang pertama ada jamu, yaitu obat yang masih berbentuk simplicia. Lalu yang kedua ada herbal terstandar. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alami yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Lalu yang ketiga ada fitofarmaka. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Dan juga dikenal obat wajib apotek, yaitu obat daftar G yang boleh diberikan oleh apoteker pada pasien yang sebelumnya telah mendapatkannya dari dokter. Biasanya untuk penggunaan jangka panjang dan atau kondisi tertentu. Oke, selanjutnya di sini ada aspek-aspek biofarmasi. Sebelum obat yang diberikan pada pasien tiba pada tempat kerjanya, dalam tubuh obat harus mengalami banyak proses. Dalam garis besarnya, proses-proses ini dapat dibagi dalam 3 tingkat, yaitu fase biofarmasi, farmakokinetik, dan terakhir farmakodinamik. Biofarmasi adalah ilmu yang bertujuan menyelidiki pengaruh pembuatan sediaan obat atas kegiatan terapeutiknya. Faktor formulasi yang dapat mengubah efek obat dalam tubuh adalah bentuk fisik zat aktif atau amorf, kristal, kehalusan, keadaan kimiawi, ester, garam kompleks, dan sebagainya. Zat pembantu, zat pengisi, zat pelekat, zat pelicin, zat pelindung, dan sebagainya. Serta proses teknik pembuatan sediaan tekanan mesin tablet. Yang pertama di sini ada bentuk fisik zat aktif amorf kristal kehalusan, yaitu telah terbukti bahwa obat yang dihaluskan sampai ukuran partikel 1-5 mikron atau microfine menghasilkan kadar darah 2-3 kali lebih tinggi sehingga dosisnya dapat diturunkan 2-3 kali. Misalnya griseofulvin, spironolakton, dan digoxin. Sebaliknya pada sediaan rektal atau suppositoria, zat amorf sering kali menyebabkan pelambatan dari ketersediaan biologisnya. Hal ganjil ini belum dapat dijelaskan. Zat amorf resorpsinya lebih baik dibanding kristal. Pada pembuatan suspensi harus dipilih metode tertentu supaya zat aktif tetap berbentuk amorf.
Misalnya pada pembuatan suspensi sefalosporin atau suspense kering yang lain. Syarat kehalusan dengan sendirinya tidak berlaku bagi sediaan yang bekerja lokal dalam usus dan justru tidak boleh diserap. Misalnya obat cacing atau kemoterapeutika yang melawan infeksi usus. Lalu yang kedua, ada keadaan kimiawi. Telah dibuktikan bahwa zat hidrat yang mengandung air kristal dalam molekulnya lebih lambat resorpsinya dibanding dengan yang tanpa air kristal. Misalnya, ampicillin trihidrat dibandingkan dengan ampicillin OAQ. Natrium edetat dapat membentuk kompleks dengan banyak zat sehingga mempercepat resorpsinya oleh usus, misalnya mannitol dan heparin. Hormon kelamin yang diuraikan getah lambung dapat diberikan per orang sebagai esternya yang stabil, misalnya ethinilestrade. Dan testosteron, dekanot, demikian pula erythromycin street. Oke, selesai sudah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.